Kaum muslimin dan muslimat, keluarga Insan TV ataupun pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insani dan juga pendengar Radio Telaga Dakwah yang ada di Biran Aceh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan berbagai karunia kenikmatan, nikmat kuat, sehat, dan yang paling utama adalah nikmat taufik dan hidayah di atas jalan Islam dan iman. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya berserah diri kepadanya hingga menutup akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia meniti di atas jalannya hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan hari Jumat ini kembali insyaallah kita akan mengikuti program Embun Pagi di mana beliau Ustaz Abdullah Zainul CMA Hafizullah Ta'ala akan kembali menyampaikan materinya tentang salat lahir batin. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah beliau akan menyampaikan perihal bacaan sujud bagian yang ketiga. Dan kami ingatkan Anda nanti bisa ikut bersoal jawab, berinteraktif dengan beliau. Silahkan bagi Anda pemirsa Insan TV mengirimkan pesan singkat di nomor SMS yang tertera di layar kaca Anda. Adapun bagi pendengar Radio Insani di layanan pesan singkat di 085600100880. Dan manfaatkan waktu yang ada, kita akan langsung berikan sepenuhnya tempat dan waktu untuk beliau menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan juga Yufi TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga semuanya senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bacaan sujud yang kali ini memasuki bagian yang ketiga. Setelah kita mempelajari beberapa bacaan sujud, dan saat itu kita telah mempelajari 5 jenis bacaan sujud yang semuanya insyaallah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang bacaan sujud, dan kali ini memasuki yang ketiga, dan kita akan mempelajari bacaan yang ke-6, yang ke-7 dan yang ke-8. Dan sebenarnya masih ada bacaan-bacaan yang lain selain yang akan saya sebutkan ini, akan tetapi apa yang saya sampaikan ini sekedar contoh ya, betapa beragamnya bacaan sujud di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu bacaan sujud ketika sholat fardu maupun bacaan sujud ketika sholat malam. Walaupun sebenarnya bacaan sujud di dalam sholat fardu bisa juga dibaca di dalam sholat malam, akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan
bacaan-bacaan sujud yang dibaca oleh Nabi SAW saat beliau sholat malam sebaiknya dipakai di sholat malam saja. Dan nanti kita akan jelaskan beberapa contoh bacaan sujud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam. Sekarang kita memasuki bacaan yang keenam. Bacaan yang keenam, seperti biasa saya akan bacakan secara perlahan dan saya ulangi beberapa kali bagi para pendengar, para pemirsa yang berkenan untuk menulisnya, kami persilahkan. Bacaan sujud yang keenam, yaitu berbunyi Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Sudah? Dzambi kullahu, dzambi kullahu. Selanjutnya diqqahu wajillahu, diqqahu wajillahu, diqqahu wajillahu. Terus wa awwalahu wa akhirahu, wa awwalahu wa akhirahu. Terakhir wa alaniyatahu wa sirrahu, wa alaniyatahu wa sirrahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini bacaan yang keenam. Saya ulangi lagi dari awal. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli dzambi kullahu, dzambi kullahu, diqqahu wajillahu, diqqahu wajillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa awwalahu wa akhirahu. Terakhir wa alaniyatahu wa sirrahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Apa artinya? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, dzambi kullahu, dosa-dosaku semuanya. Ampunilah aku dosa-dosaku semuanya. Diqqahu wajillahu, yang sedikit maupun yang banyak. Yang sedikit maupun yang banyak. Wa awwalahu wa akhirahu, yang pertama maupun yang terakhir. Maksudnya yang dahulu maupun yang sekarang. Yang dahulu maupun yang sekarang. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yakni dosa yang kelihatan sama orang maupun yang kita rahasiakan. Bacaan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya beliau membaca Allahumma ghfirli dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku semuanya, yang sedikit maupun yang banyak, yang dahulu maupun yang sekarang, kemudian yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini adalah merupakan salah satu bacaan yang agung yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggambarkan kepada kita betapa seorang hamba itu adalah sosok yang tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, karena kita menyadari bahwasanya kita adalah sosok yang tidak suci, yang selalu terkungkung dengan dosa-dosa, entah itu dosa yang kaitannya dengan haknya Allah Azza wa Jalla maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan Bani Adam.
Karena itulah maka kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah sholat kita mohon ampun, di dalam sholat kita mohon ampun, ya, bahkan di keseharian kita, di pagi, di sore, ya, kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah di dalam doa ini, Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Jadi di sini kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh dosa yang kita lakukan. Seluruh dosa tanpa terkecuali. Ya. Kemudian setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan secara global, ya, kita minta diampuni dosa seluruhnya. Kemudian Nabi SAW merinci, ya, merinci beberapa jenis dosa-dosa tersebut. Apa fungsinya? Ya, kata para ulama, fungsi dari perincian setelah menyebutkan secara global, kata para ulama, wa hadza a'lamu bil i'tirafi wal iqrari bimaqturif. Rincian seperti ini, ya, merinci setelah menyebutkan secara global, ini lebih menunjukkan, ya, lebih menunjukkan pengakuan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Lebih menunjukkan pengakuan akan dosa-dosa, ya, yang kita lakukan. Karena di sini disebutkan contoh, ya, misalnya dikatakan Allahumma ighfir li dzambi kullahu, ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, diqahu wa jillahu, yang sedikit, ya, yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Kadang-kadang antara satu hari dengan hari yang lainnya level dosa kita berbeda-beda. Ya. Kadang hari ini dosa kita dikit, kadang besok dosa kita banyak, atau sebaliknya. Kadang hari ini banyak, besoknya sedikit. Dan ini kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa tersebut. Baik yang sedikit maupun yang banyak. Ya, bukan berarti kita hanya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang sedikit saja atau yang banyak saja, enggak. Bukan hanya dosa-dosa yang banyak, yang sedikit pun kita minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bisa jadi yang sedikit ini efeknya berbahaya dan sangat berbahaya dibandingkan dosa-dosa yang banyak. Bisa jadi seperti itu. Karena ada faktor-faktor lain. Mungkin walaupun sedikit tapi kita meremehkan. Ya, peremehan seorang hamba terhadap sebuah dosa itu akan membuat dosa itu menjadi semakin besar. Ya. Andaikan seorang hamba menganggap ringan dosa yang dia lakukan, itulah sebuah dosa juga. Sehingga dosa yang sedikit tadi, karena dilatar belakangi dengan sifat peremehan, akan mengubah dosa yang sedikit itu menjadi besar. Hanya kita minta kepada Allah Azza wa Jal agar kita diampuni dosa-dosanya yang sedikit maupun yang banyak. Kemudian setelah itu Nabi kita mengatakan wa awwalahu wa akhirahu. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga seorang hamba bisa saja dosa-dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan bahwa dia akan terus istiqamah di atas ketaatan itu sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang yang Masya Allah di masa mudanya dia tekun beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi di akhir hidupnya ternyata dia diuji, ya, oleh Allah Azza wa Jalla dengan melakukan banyak maksiat. Lalu na'udzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat. Makanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang sebelum meninggalnya ista'malahu Allahu fi ta'atih, menjadikan dia, Allah jadikan dia taat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan sampai ada di antara kita mengatakan, saya masih muda, nanti aja kalau sudah tua saatnya saya beribadah. Karena tidak ada yang tahu di antara kita siapa atau kapan kita akan meninggal dunia. Bisa jadi saat ini, bisa jadi esok. Dan yang namanya kematian tidak membedakan antara kecil dengan besar,
para tua dengan muda. Ya, betapa banyak anak-anak muda yang meninggal dunia sebelum orang-orang yang sudah tua. Ya. Dan betapa banyak orang-orang yang masih kecil, ya, meninggal dahulu sebelum orang-orang yang sudah besar. Makanya di sini kita diajarkan untuk meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dosa yang telah lampau maupun dosa-dosa yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dibersihkan dosa-dosa yang dahulu maupun sekarang, dengan maksud supaya kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, wa'ala dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas dosa-dosa yang kelihatan dan dosa-dosa yang tidak terlihat. Banyak di antara kita berusaha untuk menyembunyikan dosanya. Banyak di antara kita berusaha untuk menyembunyikan dosa-dosanya. Dan tentunya menyembunyikan dosa dan tidak menampakkannya di hadapan manusia, itu adalah merupakan sesuatu yang dari satu sisi positif, karena dia masih punya rasa malu. Akan tetapi dari sisi yang lain, itu mengkhawatirkan bahwa kita itu takutnya bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan tetapi kita takutnya kepada manusia. Dan betapa banyak orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik, ya, takutnya kepada manusia bukan kepada Allah. Malunya kepada manusia bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Anda ingin mengukur keimanan Anda, kalau kita ingin mengetahui kadar keimanan kita seberapa, lihatlah bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita sedang sendirian dan tidak dilihat oleh orang. Apakah saat itu kita tetap bisa menahan diri kita dari perbuatan maksiat? Apakah saat itu kita masih bisa untuk menahan jari jemari kita untuk membuka website, membuka situs yang tidak dibenarkan oleh agama? Apakah kita masih bisa menahan nafsu kita untuk tidak melakukan, ya, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla? Andaikan dalam kesendirian kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kita bisa berusaha untuk mencegah tangan kita, mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka absyir, kabar gembira. Semoga kita sudah mencapai keimanan yang cukup. Kan tetapi seandainya di hadapan manusia kita kelihatan patuh, di hadapan jamaah kita, di hadapan ustaz kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan pasangan kita, kita kelihatan seperti orang yang patuh. Akan tetapi ketika kita sedang sendirian, entah itu di depan internet, entah itu di depan televisi, entah itu di depan HP, saat itu kita terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa keimanan kita ini masih sangat lemah dan membutuhkan untuk terus kita tingkatkan. Hanya di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ala niyatahu wa sirrahu, dan aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau mengampuni dosa-dosaku yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah bacaan yang ke-6. Bacaan yang ke-7, dan ini adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat malam, ya, dan seyogianya seorang Muslim juga meneladani hal ini dengan menggunakannya di salat malam, dan sebagian ulama mengatakan tidak digunakan di salat wajib karena memang saat itu Nabi SAW mempraktekannya hanya di salat malam, yaitu bacaan yang ke-7, Subhana dzil jabaruti. Silahkan kalau ada yang menulis, ya, Subhana dzil jabaruti, Subhana dzil jabaruti. Selanjutnya wal malakuti, wal malakuti. Terus wal kibriyai,
wal kibriyai, yang terakhir wal azamati, wal azamati. Saya ulangi, subhana dzil jabaruti, subhana dzil jabaruti wal malakuti, wal malakuti wal kibriyai, wal kibriyai wal azamati, wal azamati. Saya ulangi, terakhir, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, yang artinya maha suci zat, ya, maha suci zat yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuasaan mutlak, wal malakuti, dan memiliki segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, wal kibriyai, dan kebesaran, ya, wal azamati, dan keagungan, dan keagungan. Bacaan ini dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat malamnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari Auf ibnu Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama." Pada suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salat malam, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, faqara'a surat al-Baqarah, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala, wa la yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwada. Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah di dalam salatnya, yakni setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan setiap melewati ayat yang berisikan tentang rahmat Allah Azza wa Jalla, tentang surga, maka Nabi SAW berhenti sejenak dan meminta kepada Allah akan rahmat itu. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa wa fata'awwad. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW setiap melewati ayat yang isinya tentang azab, yang isinya tentang siksa neraka, maka Nabi SAW berhenti sejenak, kemudian beliau berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma raka'a biqadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi. Kemudian Nabi SAW rukuk sepanjang atau selama seperti lamanya dia berdiri. Jadi rukuknya lamanya kayak berdirinya. Dan berdirinya tadi baca surat apa? Al-Baqarah. Rukuknya Nabi SAW. Dan beliau membaca Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini dibaca berkali-kali seperti lamanya beliau membaca surat Al-Baqarah. Sudah. Thumma sajada biqadri qiyamihi thumma qala fi sujudihi misla dhalik. Kemudian Nabi kita SAW sujud, ya, dan lamanya sujud seperti lamanya dia berdiri. Lamanya sujud beliau seperti lamanya beliau berdiri. Dan beliau membaca seperti apa yang beliau baca di dalam rukuknya. Apa yang beliau baca tadi? Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Apa artinya Subhanadzil jabarut? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuasaan mutlak untuk mendorong para hambanya mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Allah Azza wa Jalla punya kekuasaan yang mutlak, bisa mendorong, bisa menekan para hambanya untuk menjalani apa yang dia inginkan berupa perintah dan larangan. Al-malakut, ya,
pemilik segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, yang ada di tangan kita, yang tidak ada di tangan kita, semuanya milik Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang hamba menghadirkan perasaan ini dalam hatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah tabaraka wa taala dalam segala sesuatu, termasuk dalam rezekinya. Kemudian ya, al-kibriya wal 'azamah. Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan, memiliki kebesaran. Ya, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya sempurna, sifatnya sempurna, ya. Nama-namanya sempurna dan maha besar. Makanya di dalam salat kita selalu kita membaca Allahu Akbar. Sudah. Kemudian bacaan yang ke-8, ya, yang terakhir, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Biridhaka min sakhatika. Sudah? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Selanjutnya, wa bimu'afatika min uqubatika. Wa bimu'afatika min uqubatika. Selanjutnya, wa a'udzubika minka. Wa a'udzubika minka. Sudah? La uhsi thana'an 'alaika. La uhsi thana'an 'alaika. Terakhir, anta kama asnaita. Anta kama asnaita ala nafsika. Anta kama asnaita ala nafsika. Saya ulangi dari awal. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka. Wa a'udzu bika minka. La uhsi thana'an 'alaika. La uhsi thana'an 'alaika. Anta kama asnaita 'ala nafsika. Anta kama asnaita 'ala nafsika. Apa artinya? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan ridhamu dari murkamu. Aku memohon perlindungan dengan ridhamu dari murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Dan aku memohon perlindungan dengan maafmu dari hukumanmu. Aku mohon perlindungan dengan maafmu dari hukumanmu. Wa a'udzu bika minka. Dan aku memohon perlindungan kepadamu darimu. Aku memohon perlindungan kepadamu darimu. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mungkin ya bisa memuji dengan sempurna kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Sungguh engkau sebagaimana pujianmu kepada dirimu sendiri. Sungguh engkau sebagaimana pujianmu kepada dirimu sendiri. Ini bacaan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, dan sama ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ini dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat malamnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah SAW dzata lailatin. Pada suatu malam saya kehilangan Nabi SAW, fantahaitu ilaihi wa huwa sajidun. Saya cari beliau, ya, kalau orang Jawa mengatakan geragap-geragap, ya, berusaha untuk mencari dengan tangannya. Dan saat itu saya temukan Nabi SAW sedang sujud
wa qadamahu mansubatani, dan saat itu kedua kakinya itu tegak berdiri, yakni kedua telapak kakinya tegak berdiri. Wa huwa yaqul, saat itu beliau membaca, perhatikan sedang sujud, beliau membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Yang artinya Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Jadi kita nggak mungkin bisa terhindar dari kemarahan Allah kecuali ketika kita memohon ridhonya Allah Subhanahu. Kita nggak mungkin lari dari Allah. Wa bimu'afatika min uqubatik. Tidak mungkin kita bisa selamat dari hukumannya Allah, dari siksaan Allah, kecuali seandainya Allah memaafkan. Dan tidak ada maaf yang lainnya ya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman Allah kecuali dengan maafnya Allah. Makanya kita minta maaf kepada Allah supaya kita selamat dari hukumannya Allah. Wa a'udzu bika minka, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah darimu. Alias aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari siksamu, dan aku tidak mungkin bisa selamat dari siksamu, dari nerakamu kecuali manakala aku memohon perlindungan kepadamu. Baik. Selanjutnya, la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mungkin bisa memujimu dengan sempurna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Dan kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Tidak mungkin makhluk yang penuh kekurangan bisa memuji Allah dengan sempurna sesuai dengan kesempurnaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sempurnaan yang tidak ada batasnya. Namanya, sifatnya, karunianya tidak ada batasnya. Gak mungkin kita bisa memuji sesuai dengan karunia Allah kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah anta kama athnaita 'ala nafsi. Di sini kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna pujiannya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi kami. Silakan kepada Jazakallahu khairan atas pemaparan materi dan juga penjelasan yang insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, insya Allah di sesi kedua ini kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan kami mohon maaf mungkin tidak bisa berpanjang lebar karena keterbatasan waktu. Yang pertama, Ustaz, datang dari Abu Tufail yang ada di Jember. Beliau menanyakan boleh atau tidak menggunakan doa di dalam sujud, Allahumma antallah la ilaha illa antal ghani wa anal faqir aktsir mali. Tafadhal. Wallahu alam. Kalau yang redaksi ini saya belum menemukan secara spesifik, saya belum tahu. Tapi kalau doa setelah seorang membacanya, setelah membaca bacaan sujud, tentunya bacaan sujud sudah saya contohkan kemarin, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan seterusnya. Kalau seorang hamba setelah membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW tersebut, kemudian dia membaca doa-doa yang lainnya, termasuk tadi doa yang disebutkan, itu tidak apa-apa. Akan tetapi kalau itu dijadikan sebagai bacaan sujud, bukan sebagai doa setelah bacaan sujud, maka saya belum tahu dalil yang melandasinya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Yang selanjutnya dari Ibu Titi yang senada bertanyanya. Beliau ada di Kejobong dengan Bapak Damiri yang ada di Jambi. Beliau menanyakan tentang bolehkah membaca berapa redaksi sujud dalam satu sholat, Ustaz? Allahu a'lam. Kalau dalam satu sujud, para ulama mengatakan tidak. Kalau memadukan antara tadi ya, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah digabung dalam satu sujud dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau digabung dengan subhanakallahumma wa bihamdika rabbana Allahumma ighfirli dan seterusnya. Kalau dalam satu sujud digabung antara doa itu, kata para ulama tidak. Tapi kalau dalam satu sholat, rakaat pertama baca ini, rakaat kedua baca ini, wallahu a'lam. Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Ani yang ada di Banyumas. Beliau menanyakan bolehkah sholat sambil berbaring, Ustaz, karena beliau orang yang kekurangan fisiknya. Oh, tidak mengapa. Ya,
Kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW mengatakan, "Salatlah sambil berdiri. Seandainya engkau tidak mampu, maka salatlah sambil duduk. Seandainya engkau tidak mampu, maka salatlah sambil berbaring." Jadi tidak mengapa seorang salat dalam kondisi tadi seandainya memang karena tidak mampu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah tidak menyebutkan nama dan alamatnya. Bagaimana dengan imam yang menambahkan tasydid pada kalimat Ar-Rahim pada surat Al-Fatihah ayat yang ketiga atau yang kedua? Dia membacanya mungkin dengan Ar-Rahim. Oh, ya. Mungkin tasydid di akhir ya mungkin ya. Nah, Ustaz, maksudnya. Tasydid. Wallahu alam, kalau sepengetahuan saya maknanya wallahu alam nampaknya tidak berubah. Nampaknya tidak berubah. Bisa jadi itu masuk ke dalam lahan, ya, kekeliruan yang khafi mungkin, atau yang jali tapi tidak merubah makna. Yang tidak merubah makna. Sehingga insya Allah salatnya tetap sah. Akan tetapi tetap itu kurang pas. Karena tidak ada tasydid aslinya ya di dalam Al-Quran. Maka perlu bagi para makmum untuk menyampaikan kepada imamnya dengan cara yang lembut. Ya, kalau perlu dibawakan mushaf Al-Quran, ditampakkan kepada beliau bahwa hal itu tidak ada di dalam mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Berikutnya, apakah dari hamba Allah tidak menyebutkan nama dan alamat, apakah bacaan sujud sama dengan bacaan taraweh, dan apakah suratan di dalam bacaan tahajud sama dengan taraweh, dan apakah suratan dalam tahajud atau taraweh harus berurutan, Ustaz? Tafadhol. Taraweh itu ya sholat malam. Ya, taraweh itu adalah sholat malam. Cuman namanya di Ramadan sholat taraweh. Ya. Maka ya bisa saja dibaca di dalam atau bacaan-bacaan yang tadi dibaca ketika sujud yang dibaca oleh Nabi SAW di sholat malam bisa saja digunakan dalam sholat taraweh. Adapun dalam sholat malam apakah suratannya itu harus urutan? Tidak harus. Dianjurkan. Ya, dianjurkan. Bukan hanya dalam sholat taraweh saja, dalam sholat fardu pun seperti itu. Ya, dalam sholat fardu pun dianjurkan kalau bisa suratannya urut. Contoh misalnya ya, kalau kita melihat dalam Al-Quran, itu kan surat Al-Falaq, itu kan disebutkan sebelum surat An-Nas. Berarti kalau kita rakaat pertamanya baca surat Al-Falaq, kalau kita ingin membaca surat yang lain, ya urutan sesudah Al-Falaq An-Nas. Ya, Al-Falaq terus An-Nas. Ya. Jadi rakaat pertama baca Al-Falaq, terus rakaat kedua baca An-Nas. Ini dianjurkan seperti itu. Dianjurkan, berarti tidak wajib. Ya, tidak wajib, sebaiknya seperti itu. Ya. Nah, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak Hari yang ada di Kutasari. Beliau menanyakan apakah boleh kita merasa khawatir dengan takut sholat tidak diterima karena kurang khusyuk. Bolehkah kita merasa khawatir sholat tidak diterima karena merasa tidak khusyuk? Bagus. Akan tetapi kekhawatiran tadi, apa buahnya? Ya, kekhawatiran tadi apa buahnya? Kalau buahnya membuat kita semakin tekun dalam beribadah, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas, itu bagus. Akan tetapi kalau misalnya kekhawatiran itu membuat kita putus asa, maka jelek. Jadi kekhawatiran untuk tidak diterima suatu ibadah, apa buah manis, apa buahnya setelah itu? Apa dampaknya? Apa efeknya? Kalau efek dari ketakutan, kekhawatiran itu membuat kita semakin bersemangat untuk menambah ibadah, untuk memperbaiki terus ibadah kita, maka itu sesuatu yang baik. Akan tetapi kalau misalnya ternyata justru kekhawatiran itu membuat kita putus asa, membuat kita ngelokro, orang Jawa mengatakan seperti itu, putus asa, maka kekhawatiran itu tidak baik. Ini yang dapat kami sampaikan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih atas seluruh materi dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan yang masuk.
Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada segenap pemirsa Insan TV dan pendengar Radio Insan atas atensi dan kebersamaan Anda hingga kesempatan kali ini. Semoga Allah mengganti dengan pahala dan juga kebaikan-kebaikan di diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami yang bertugas di studio mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.